Anak-anak yang ditunjuk menjadi jero berdasarkan petunjuk dari Niskala ini dipercaya memiliki kelebihan lain khusus dalam dirinya. Jika dalam penunjukan tersebut ada yang melanggar ataupun menolak, maka harus siap dengan sanksi skala Niskala atau sanksi yang diberikan di alam lain. Kalau mereka itu berani melanggar, menolak, itu biasanya sanksi Niskala hukum besar. Kita dari adat tidak ada sanksi adat, tidak ada sanksi apa, tidak ada. Cuman di sini kalau andai kata siapapun berani menolak atau ngulur waktu saja, itu kehidupannya udah besoknya lagi 2 hari 3 paling banter, berselang 1 minggu dari penunjukan itu udah dia dia sakit apa macam-macam kejadian. Ini yang dia takuti. Maka dari itu dari dulu sampai detik ini tidak ada pernah menolak. Termasuk saya sendiri. Saya sendiri kan orang hidup sebatang kara, yatim piatu, umur 3 tahun, bapak meninggal, 5 tahun ibu kawin, tidak punya siapa-siapa, tidak sekolah, pendidikan hanya kelas SD, kelas 2, nggak tamat lagi. Nah, jabatan kita begini, besar, ya, ngurus pura, ngurus masyarakat, desa Batur, 3 desa dinas ini. Namun demikian tetap kami yakini selalu kan beliau memberikan tuntunan sinyasinya, nuntun kita untuk biar kita bisa mampu memberikan bimbingan tuntunan khususnya kepada masyarakat desa Kedraman. Selain melestarikan tradisi yang ada di desa adat, setiap anak yang telah ditunjuk menjadi jero melaksanakan segala tugas dan rasa tanggung jawab serta ikhlas kepada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dan setiap jero dengan penuh keyakinan akan anugerah yang diberikan Tuhan mampu melewati berbagai pantangan-pantangan serta lika-liku duniawi. Kita yakini sampai detik ini pemangku di Batur ini mudah-mudahan walaupun ya cara kerja, cari nafkah, cari kehidupannya itu ada aturan dan terbatas-batas, kehidupannya dibatas-batasi, sampai detik ini kita itu adalah tugas mulia, tugas suci, walaupun berat tapi suci dan mulia. Itu jarang, barangkali ada orang lain mau minta tetapi dia tidak bisa jadi pangku karena ditunjuk dari atas. Maka dari itu kita udah syukuri semua. Seperti saya sendiri mohon maaf kepada para pemirsa semua. Tadinya saya baru ditunjuk 1958 itu, sudah sekian tahun dari sekarang hampir 52 tahun ya. Itu dulu waktu baru ditunjuk itu 6 bulan itu nangis siang malam itu. Bayangin itu, karena merasa bisa hidup nggak kita. Tetapi ternyata kita lakoni dengan sungguh-sungguh tanpa ada yang ngaleng-ngaleng. Ternyata ya kita tetap sehat dalam usia umur seperti sekarang sudah 73. Ternyata kalau naik gunung masih bisa, siang malam menghadapi karir juga seperti sekarang persiapan 1 bulan lebih. Ya udah kita tetap tegar. Ini semuanya adalah berkat itu Swachan Batara. Kita yakini itu. Maka dari itu merasakan Swachan Batara itu, anugerah beliau itu jangan setengah-setengah dan jangan sepotong-potong. Dalam usianya yang belum menginjak remaja, tugas dan tanggung jawabnya cukup berat karena mengabdikan dirinya dengan ikhlas melayani umat dalam menyelesaikan suatu upacara di pura yang disebut dengan istilah ngayah. Meskipun Jero Mangku mengabdikan dirinya untuk ngayah di pura, Jero Mangku juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, terlebih lagi di era globalisasi. Beda potensial dibagi dengan kuat arus listrik.
Jero Mangku Alit ini merupakan salah satu dari Jero Mangku Belia yang ada, di mana dalam keseharian Jero Mangku Alit ini sama seperti anak-anak seusianya di sekolah saat bermain bersama teman-temannya serta bersama keluarga. Walaupun terlihat biasa, tetapi dengan gelar jero, secara alami lingkungannya memperlakukan jero-jero ini lain dari anak-anak seusianya. Seperti panggilan, serta cara berbicara dengan bahasa yang halus dan sopan. Masyarakat menerima juga apa adanya, tapi saya juga harus memberi contoh dia. Kalau saya pakai bahasa halus, dia pasti bahasa halus. Dan semua terkejut sama teman saya kan, saya pakai udang ke sekolah. Sekarang kan nggak pernah sekarang nama telam loh. Dan sudah 2 bulannya lagi, kalau dipakai biasa. Udah semua kenal sama teman-teman saya. Pada waktu itu saya terkejut lah, kok sini aja, terus sampai besoknya 1 bulan di sini di Pura, nggak boleh keluar, nggak boleh gini lah, nggak boleh ambil apa-apa, pokoknya harus di Ajeng mantap sini di daerah di sini. Kan saya waktu itu inguh lah daripada bahasa Bali, inguh. Pada itu saya nggak senang di sini, saya sakit apa namanya gendongan, sini sakit, baru saya ke dokter nggak bisa, tapi saya pakai cara lain dan ada pengisir saya yang itu pintar, dia yang ngobati saya waktu itu. Selain pengangkatan Jero Mangku, di Desa Pekraman Batur juga terdapat pemberian gelar atau pengangkatan Jero Balian. Secara umum, istilah Balian di Bali diartikan sebagai orang yang mampu untuk memberikan petunjuk atau mengobati seseorang secara spiritual. Namun di Desa Pekraman Batur, Jero Balian bukanlah jero yang mampu mengobati, melainkan Jero Balian ini adalah gelar yang sangat khusus dan sakral, di mana Jero Balian ini memiliki tanggung jawab kepada Desa Pekraman serta ide Sanyawi Diwase dalam memuput atau menyelesaikan sebuah upakara. Gelar Jero Balian ini diberikan kepada perempuan khusus, di mana dalam pengabdian sebagai Jero Balian ini tidak boleh menikah seumur hidupnya, atau dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan istilah Nyukle Brahmachari. Tunjuk setelah resmi jadi Jero Balian tidak boleh kawin sampai dia menolak. Kalau menolak itu haknya. Kalau kawin itu haknya. Orang laki juga cari istri, orang istri juga cari laki. Itu hak kodrat alam itu. Namun di sini, jadi desa Pura tidak memasung hak kawin. Ingat ini. Nah, karena Jero Balian itu, namanya Jero Balian ini adalah jabatan sakral. Kalau dia kawin, itu hukum bersama, hukum yang sekalian. Udah itu apa sakit, itu terbukti begitu. Makanya beliau-beliau itu ya diyakini tidak berani beliau itu, dan dia yakin beliau itu sebagai Jero Balian itu reinkarnasi nantinya dia itu menjelmakan jauh lebih baik daripada apa yang alami pada waktu itu. Itu diyakini, makanya dia itu tidak segan-segan, udah tulus dia itu, tidak ragu lagi, harus dia tunduk, ikut, setuju, taat tata cara yang sudah diterima memang dari itu selaku Jero Balian. Ini Jero Balian ini, Jero Balian Batur ini milik umat. Nah, karena ini sakral dan suci, umat pun berhak dan kewajiban menjaga kesucian dan kesakral Jero Balian ini, nama jabatan beliau yang perlu dijaga. Jangan sampai nama jabatan yang sakral yang suci ini ternoda. Jadi Jero Balian di Batur ini bukan balian-balian wisada, bukan balian pengobatan, tidak.